Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya saya selalu tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah. Apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Kalian yang suka nonton video-video saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, subscribe ya, biar saya tuh lebih semangat lagi dan ada ide-ide lain lagi membuat kontennya. Karena ada subscriber satu pun, rasanya tuh seneng, bahagia, penyemangat buat saya. Buruan, subscribe ya video kali ini. Sekarang sih saya lagi di Pelabuhan Ratu. Saya lagi pulang. Saya pulang ke Pelabuhan Ratu dari hari Jumat ya. Dan rencana pulang itu cuma 2 hari ya. Sabtu, Minggu, Seninnya pulang lagi. Saya pulang ke Pelabuhan Ratu ini ya ingin gitu ya menyelesaikan permasalahan saya. Mau tahu permasalahan saya apa ya? Semoga dari kisah saya tuh kalian tuh bisa gitu ya mengambil pembelajaran, mengambil hikmahnya. Buat kalian yang mau buka usaha atau yang baru usaha atau yang udah usaha, kalian tuh harus kuat penjaga. Kalian tuh mungkin bingung gitu ya, penjaga apa ya? Ya penjaga dari orang-orang sirik ya, diguna-guna. Kita juga kan nggak tahu ya sifat manusia itu. Misalkan ada yang nggak suka sama kita, ada yang sirik. Karena hati manusia itu tidak bisa diteleman ya, kalau bahasa Sundanya mah. Dari itu kita tuh ya harus berhati-hati, dan kita usaha tuh ya harus bagus bentengnya. Ketika ada yang sirik sama kita, usaha kita diguna-guna, kalau bentengnya bagus, tidak mempan. Kalian mau percaya atau tidak, itu tergantung kepercayaan kalian. Kalau saya sih percaya gitu, karena saya pernah ngerasain usaha diguna-guna itu gimana gitu ya. Kalau peribahasa itu usaha diguna-guna itu habis ke tali kolor-kolor. Aku sih usaha dari umur 14 tahun. Setiap saya usaha, umi saya sih selalu gitu ya menyarankan untuk membuat tatama penjaga ya dari orang-orang begitu. Kata umi aku tuh ya, usaha itu harus dibentengin dulu ya. Kalau bentengnya bagus, pasti ke usaha juga bakalan bagus. Dulu sih saya tidak percaya gitu ya, dari bangkrut usaha ke satu, bangkrut usaha kedua, tetapi udah bangkrut usaha ketiga, saya baru percaya diguna-guna sama orang. Saya berusaha gitu ya sampai habis ke kolor-kolor, sampai saya tuh dibikin mau gila. Alhamdulillah gitu ya, saya masih keburu dibawa sama orang pintar, dan alhamdulillah ya saya sekarang enggak gila. Disitulah saya baru percaya ternyata ada gitu ya ilmu sihir begitu ya, untuk ya mencelakain kita. Dari kejadian bangkrut usaha ketiga itu ya, saya sih baru menyadarin saran orang tua itu benar. Sih dulu saya sih enggak dijadikan dendam gitu ya. Udahlah, kalau usaha lagi jangan sampai kejadian seperti dulu lagi. Saya akan nurutin kata-kata umi saya. Saya anggap angin lalu ya, udahlah yang lalu biar berlalu. Jangan sampai ya ntar kalau usaha lagi jangan sampai kejadian lagi. Saya bangkrut usaha, dan hingga saya ke Jakarta, dan video-videonya saya sudah cerita ya. Dari bangkrut usaha ke satu, saya berjuang keras bayarin hutang. Habis bayar hutang, bangkrut usaha ke satu, usaha lagi usaha kedua, pokoknya sampai usaha ketiga saya udah cerita. Makanya sih saya video-video dulu ya, saya ceritanya begitu dulu ya, biar pengenalan saya tuh gimana gitu ya, berjuang gitu ya, ingin sukses. Hingga saya tuh usaha lagi di Jakarta, dan saya juga sih usaha di Jakarta seperti bermimpi. Dulu enggak ada rencana gitu ya, saya usaha di Jakarta, berumah tangga di Jakarta. Pokoknya sih rencana Allah tuh luar biasa. Sekarang juga ya saya tuh mempunyai masalah tentang ya diguna-gunain gitu ya usaha saya, permasalahan yang rumit banget gitu ya. Dan mau tahu permasalahan saya ini cerita
1 bulan kemarin itu ya kakak aku yang tinggal di Lampung, dia tuh ke Pelabuhan Ratu. Dia nikah sama orang Lampung dan dia sih berumah tangga di Lampung, udah punya rumah, udah punya segalanya gitu ya. Tetapi dia tuh udah 3 tahun ini tidak pulang ke Pelabuhan Ratu. Kakak aku yang kedua ini ya, dia tuh ketitisan dari karuhun pihak bapak aku. Dia tuh bisa menerawang gitu ya kehidupan keluarganya itu ya, yang sangat menyedihkan. Semua keluarganya itu ya diguna-guna sama orang, termasuk saya, karena dia tuh udah tidak enak gitu ya melihat gitu ya keluarga di sini tuh ya pengennya menyelesaikan semuanya, dan dia juga sih punya amanat gitu ya, pengen si titisan itu diserahin ke kakak aku yang ketiga. Dan bulan kemarin tuh dia tuh ingin kumpul gitu ya sama keluarga gitu. Dan saya sih tidak bisa ke Pelabuhan Ratu karena kan saya udah mau rencana juga gitu, mau ke Palembang. Dan akhirnya gitu ya saya dengar gitu ya cerita-ceritanya dan bagaimana, dan kakak aku tuh tahu gitu ya permasalahan keluarga aku tuh semuanya, termasuk saya. Kesalahan aku tuh terbuka gitu ya, dari bangkrut usaha ke-1, dari bangkrut usaha kedua, dari bangkrut usaha ketiga, dan diguna-guna ya biar bangkrut. Harta orang tua aku tuh habis ya dijual sama saya. Dia tuh cari permasalahannya itu ke saya, karena dari keluarga saya yang lain cuma aku yang suka usaha, aku usaha terus. Makanya orang itu tuh ngebangkrutin usaha saya terus. Orang ngeguna-gunain usaha aku tuh bukan 1, 2, tak ada 4 orang ya. Dan yang paling saya terkejut itu gitu, ada salah satu saudara saya tuh ya pingin tempat umi saya, sampai dia tuh ngeguna-gunain saya. Pokoknya permasalahan-permasalahan keluarga aku tuh termasuk saya tuh terbuka. Kan ada gitu ya kakak saya yang sirik sama saya gara-gara saya pinjam uang, gara-gara surat tanah dijadikan jaminan pinjam ke bank. Ada gitu ya tanah yang dijual sama umi aku demi nutupin hutang aku. Hari itu ya kalau ketemu gitu ya sama aku tuh dia tuh kayak sinis gitu, benci sama aku, selalu gitu yang ngenes sama aku tuh ya. Umi aku tuh selalu ngebelain aku, dan kakak aku ngatain ke aku anak tersayang ya. Setiap ketemu sama kakak aku itu tuh membuat umi aku tuh sedih terus. Alhamdulillah gitu ya sekarang tuh udah terbuka semuanya. Kakak aku yang diceritakan barusan ini tuh dia tuh ya sadar dia bersifat gitu tuh karena dia tuh diguna-guna juga gitu ya, biar dia tuh benci sama saya karena saya ngejual tanah, ngegadein tanah gitu ya. Itu dari itulah dia tuh diguna-guna biar ke saya tuh kesel. Saya disuruh pulang untuk menyelesaikan permasalahan saya gitu ya, terutama harus minta maaf gitu ya sama umi aku, sama kakak aku yang itu yang selalu berantem, biar gitu ya usaha saya tuh lebih lancar lagi dan lebih sukses lagi. Karena kalau belum gitu ya minta maaf gitu ya sama umi aku, sama kakak aku, itu tetap ya usaha itu gak bakalan sukses-sukses. Akhirnya saya merencanakan pulang itu sesudah pulang ke Palembang. 2 minggu pulang dari Palembang saya mau ke Pelabuhan Ratu. Pikiran saya ya, saya dijeda 2 minggu ya biar ambil ngumpulin uang gitu ya, karena udah lama juga gitu ya saya tidak hura-hura gitu ya sama keluarga saya. Saya pingin belanja baju buat umi saya, buat kakak saya, pokoknya buat semuanya. Pengen gitu ya pulang itu seperti dulu lagi, karena pulang
4 bulan yang lalu itu ya sangat menyedihkan juga gitu ya. Lagi ada permasalahan dan videonya juga udah saya buat. Alhamdulillah gitu ya, sebelum saya pulang ke Palembang itu usaha saya sih alhamdulillah gitu ya, rame, nggak serame dulu gitu ya. Ya satu hari orderan online gitu ya, 30 paling banyak ya, sedikit 20, dan alhamdulillah gitu ya. Dan saya juga bisa gitu ya belanja oleh-oleh gitu buat beliin baju, beliin apa gitu ya buat keluarga aku di Palembang. Dan alhamdulillah gitu ya, saya juga ngerayain ulang tahun anak aku di Palembang. Saya pulang lagi ke Jakarta dan jualan online saya itu tuh sepi. Dan malahan jualan online aku tuh banyak masalah. Dari jualan di Shopee itu ya, videonya saya sudah upload ya, sampai saya tuh buat voucher 75.000. Di situ orderan ada 500 lebih ya. Saya batal-batal. Kalau saya kirim, saya rugi gitu ya. Dari harga modalnya juga nggak kecukupin gitu ya. Contohnya ya, 75.000 dikali 500 berapa itu? Sampai saya dicabut jadi star seller, sampai saya kena penalti 4 dan penalti berjalan 1. Performa Shopee aku tuh udah rusak. Jualan di Tokopedia juga banyak masalah, dari pengiriman barang sampai ada yang kosong, ada yang kurang. Saya tuh nambahin gitu ya barang di Tokopedia ya. Dan saya tuh benar gitu ya, perasa benar gitu ya, ngebandrol si harga itu 8.500. Saya sih per strip ya, tetapi saya tuh bandrol harganya itu tuh 85.000 orderan. Dan saya juga sih enggak dilihat detail gitu ya, dan sangka aku tuh 17.000 gitu. Pokoknya di situ itu tuh gelap banget ya, mata aku tuh 17.000 gitu ya. Pas-pasan saya kirim 2 strip dan dia tuh komplain ya, dikirain saya tuh jualnya itu tuh per box ya, dan dari tulisannya juga per strip, tetapi dia tuh saya bandrol 85.000. Harga bandrolnya itu saya tuh 8.500, dan akhirnya di situ ya kena komplainan, dan akhirnya saya tuh nyuruh udah ntar sisanya yang 18 strip lagi saya kirim. Ternyata dia tuh minta pengambilan dana. Ya udah ya, saya mengembalikan dana, dan akhirnya sama si pembeli itu, si barang saya tuh enggak dikembalikan. Sampai saya tuh kesel. Pembeli itu tuh sampai saya tuh bilang si penipu ya, karena kesel. Dia tuh udah dapet uangnya itu ya, dan si barang saya enggak dikembaliin. Disitulah sampai ditipu. Kemarin juga waktu di mobil itu pusing banget gitu ya, nanganin permasalahan ini. Dan saya tuh berpikir gitu ya, saya tuh selalu gitu ya teliti gitu ya, karena saya tuh nggak mau gitu ya, kalau jualan online itu harus tepat gitu ya. Kalau nggak tepat ribet ya, mendingan ke orang ya bisa ngertiin gitu ya. Kalau orang nggak bisa ngertiin, pokoknya tuh ribet. Sampai dia tuh komplain, sampai dia tuh chat ngata-ngatain saya. Pokoknya si saya tanganin gitu ya, dengan ya menenangkan dia, sampai ya saya biarinlah rugi gitu ya, nggak dapat untung ya dari penjualan itu gitu ya. Sampai saya yang nanggung ongkirnya ya untuk mengembaliin barang ya deh, biar si pembeli itu nggak rewel, biarinlah rugi ya gitu ya. Yang penting pembeli itu nggak rewel. Permasalahan itu beda gitu ya. Di Tokopedia itu permasalahannya itu aja gitu ya, kurang barang. Di Shopee itu ya permasalahannya kemarin aja gitu ya, dicabut star seller, penalti. Saya jualan di Facebook juga
sepi banget. Jualan di Facebook itu 4 Facebook ya. Dan biasanya itu, misalkan itu, kalau enggak mantul Facebook ke satu, ada Facebook kedua. Ini semuanya tuh sepi gitu ya. Ada juga ya yang chat gitu ya, tetapi jarang. Ada juga yang pesenan. Kan kalau jualan di Facebook itu harus COD. Barang itu pada diretur. Di situ tidak mempunyai gitu ya pikiran-pikiran jelek, kesalahan saya gitu ya. Saya enggak teliti dalam pengiriman barang, saya enggak teliti dalam membuat voucher. Jualan di Facebook, mungkin orang itu tuh tarik kali ya dengan produk-produk yang saya jual. Tetapi sih saya suka aneh gitu ya. Saya selalu gitu ya teliti gitu ya. Jangan sampai barang salah. Suka curhat gitu ya sama istri saya. Ya udah namanya juga manusia gitu ya, pasti ada gitu kesalah. Dan bawaannya itu lalu banget ya. Badan aku tuh berasa nggak enak gitu ya, rariged gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Di situ saya mau pulang kampung ke Pelabuhan Ratu. Jualan saya sepi, pokoknya sih bingung banget ya. Saya nggak bisa hura-hura lagi gitu ya, masa gitu ya. Dan udah 2 kali pulang ke Pelabuhan Ratu selalu begini. Dan saya tuh inget gitu ya, saya ikut gitu ya promo mensel 2 gitu ya di Shopee. Promonya dari tanggal 29 sampai tanggal 2. Saya punya pikiran untuk mengundur pulang ke Pelabuhan Ratu itu minggu depan. Terus adik aku tuh nelpon ya, nanya gitu ya usaha saya. Ya saya bilang gitu ya sepi ya. Dan dia juga udah tahu gitu ya usaha saya tuh sepi dari kakak saya. Pokoknya saya tuh harus pulang ya ke Pelabuhan Ratu. Mau punya ongkos tidak punya ongkos, kalau kamu nggak pulang-pulang bakal usaha kamu tuh bangkrut lagi. Yang ada kamu tuh bisa pinjem lagi. Pokoknya usaha kamu tuh bakal hancur lagi.